Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dalam materi mengenai requirement, ya, requirement software, software requirement maksudnya kebutuhan paket lunak. Baik, di sini kita akan bahas mengenai requirement from customer perspective. Jadi di sini adalah requirement dari sudut pandang customer, gitu ya. Jadi kita harus sebagai sistem analis atau sebagai bisnis analis kita wajib mengetahui requirement dari sudut pandang customer itu seperti apa. Oke. Nah, di sini diawali dengan sebuah cerita gitu ya. Bisa lihat di sini Gerhard, a senior manager at Contoso Pharmaceuticals was meeting with Cynthia, the manager of Santoso IT department. Jadi Gerard adalah senior manager dan Cynthia adalah manajer dari IT departemen dan mereka bekerja di perusahaan yang sama. We need to build a chemical tracking information system, kata Gerhard. Jadi mereka butuh untuk membangun chemical tracking information system. Kemudian lanjutkan, the system should keep track of all the chemical containers we already have in the stockroom and in laboratories. Jadi mereka ingin membuat tracking terhadap barang-barang kimia, bahan-bahan chemical gitu ya, yang sudah ada dalam gudang mereka dan di laboratorium, dan mereka tahu pergerakan barang-barang itu kemana, apakah dipakai atau disimpan gitu ya, kadaluarsa dan seterusnya. That way the chemist can get some chemicals from someone down the hall instead of always buying in a new container. Jadi yang diinginkan kalau misalnya memang barang itu ada, jadi si chemisnya, si kimiawannya bisa ngambil aja gitu ya di tempat lain, di departemen lain daripada membeli yang baru. This should save us a lot of money. Also, the health and safety department needs to generate government reports on chemical usage and disposal with a lot less work that it takes them today. Can you build this system in the time for the compliance audit in 5 months? Jadi biar sekalian nanti Health and Safety Department bisa untuk membuat suatu laporan ke pemerintah gitu ya terhadap penggunaan bahan kimia. Nah, dan tadi sistem tracking tadi juga laporannya digunakan oleh Health and Safety Department ya. Kemudian karena nanti kalau ada aplikasi itu artinya kimiawannya bisa meminjam alat saja, jadi tidak harus beli yang baru. Jadi mereka tahu bahwa ada sebenarnya alat yang mereka butuhkan itu ada gitu ya di dalam stockroom atau di dalam laboratorium di departemennya masing-masing. Nah di sini si Gerhard bilang, bisa nggak kali kamu bikin sistem ini dalam 5 bulan? 5 bulan. Oke, kata Cynthia, I see why this project is important, Gerhard. But before I can commit a schedule, we'll need to understand the requirements for the chemical tracking system. Nah, dilihat dari pernyataannya Gerhard, Cynthia mengerti bahwa proyek ini penting, gitu ya. Tapi sebelum dia akan komit pada schedule yang diminta 5 bulan tadi, Cynthia butuh untuk mengerti kebutuhan detail daripada aplikasi chemical tracking system. Kemudian Gerhard was confused. What do you mean? I just told you my requirement. Ya. Di sini posisinya adalah Gerhard adalah customer, gitu ya. Lalu Cynthia adalah sebagai bisnis analis atau sistem analisnya. Oke, nah di sini yang ingin disampaikan bahwa kita lihat yang bawahnya ya, actually you describe some general business objective for the project. Artinya yang disampaikan Gerhard itu adalah general business objective, tujuan bisnis utama umum. Artinya yang disampaikan oleh Gerhard itu belum ke requirement yang lebih spesifik gitu ya. Artinya level requirement-nya masih level bisnis dan itu sangat umum. Nah, yang dibutuhkan Cynthia adalah informasi yang lebih detail. Ya, kalau kita ngomongin masalah chemical tracking system, information system, kan nanti trackingnya mau seperti apa gitu ya.
Apakah nanti di tiap alat itu akan dipasang alat GPS, jadi kelihatan posisi alat itu ada di mana. Lalu pencatatannya gimana, siapa aja aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Nah, itu adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh Cynthia. Ya, karena di bawahnya dia bilang, that doesn't give me enough information to know what software to build or how long it might make. Yeah, I'd like to have one of our business analysts work with some users to understand their needs for the system. Jadi nanti Cynthia akan mengirimkan satu dari business analyst mereka bekerja bersama dengan user, artinya para pemakai aplikasi chemical tracking system ini untuk mengerti apa yang mereka butuhkan dan apa yang dibutuhkan oleh sistem. Ya. Terus Jahat bilang, the chemists are busy people. They don't have time to nail down every detail before you can start programming. Can your people figure out what to build? Artinya di sini Gerard ingin si Cynthia itu langsung bikin program dan membaca pikiran Gerard gitu ya, atau membaca pikiran semua orang. Sistem seperti apa yang harus dibangun? Ya nggak bisa ya, software developer, sistem analis, bisnis analis itu bukan seorang magician atau pesulap yang bisa membaca pikiran daripada user. Kita harus berkomunikasi dengan baik gitu ya. Jadi harus disampaikan bahwa membuat perangkat lunak itu tidak semudah kelihatannya. Membuat perangkat lunak itu tidak hanya sekedar programming, dan ini dalam cerita ini mungkin Gerhard tidak mengerti akan hal itu, gitu ya. Oke, di bawahnya Cynthia replied, if we just make our best guess at what the user need to do with the system, we can do a good job. Ya benar, emang disuruh baca pikiran, nanti udah jadi nggak, ternyata ditolak, gitu ya. Kemudian we are software developer, not chemist. Benar juga, kami software developer, bukan seorang kimiawan, gitu ya. Untung dia bilangnya chemist, untung dia nggak bilang magician. I've learned that if we don't take the time to understand the problem, nobody is happy with the result. Ya benar. Jadi yang bisa Cynthia lakukan dengan timnya adalah membangun aplikasi. Dia tidak mengerti tentang alat kimia, nama alatnya mungkin, kegunaannya, lalu seperti apa alat itu akan dipakai, dan bagaimana laporan-laporan yang dibutuhkan nanti oleh Departemen Health and Safety nantinya. Jadi dia nggak tahu. Nah, kalau tiba-tiba Cynthia langsung buat aplikasinya, ya nobody is happy with the result. Ya benar juga, nggak ada yang senang pada hasilnya. Semua tertekan. Yang customer mendapatkan hasil tidak memuaskan, developer membuat aplikasi berdasarkan ekspektasi dia sendiri. Siapa yang harus disalahkan? Nah, agar tidak ada yang disalahkan, makanya di awal saat proses requirement semuanya harus jelas. Ya. Nah, software developer salah ya kalau dia mengambil alih project tanpa dia melakukan requirement terlebih dahulu. Nah, customer atau user juga salah apabila dia hanya memerintah saja tanpa berkomunikasi dan mendampingi para developer untuk membuat aplikasi. Nah, di bawah lagi terakhir, we don't have time for that, all that, Gerard instead. Jadi Gerard menegaskan itu ya. I give you my requirements. No, just build the system, please. Keep me post on your progress. Nah, ini Gerard agak sedikit halu di sini. Oke, seperti itu ya gambaran daripada percakapan antara Gerhard dan Cynthia di sini dalam membuat chemical tracking information system. Jadi memang dari sisi customer itu mereka sering menggampangkan segalanya. Dan mereka merasa bahwa mereka sudah memberikan informasi yang dibutuhkan ya pada software developer, padahal itu baru umum ya. Kita butuh kerjasama yang intens dalam membangun aplikasi. Karena setelah aplikasi jadi, user atau customer bisa memakainya, lalu software developer memang pekerjaannya dihargai dan mendapatkan benefit dari situ. Gitu ya. Jadi ketika software ini jadi, siapa yang diuntungkan? Kedua belah pihak ya, bukan customer saja, bukan juga software developer saja. Nah, di sini ada grafik expectation gap. Customer itu seringkali ekspektasinya terhadap perangkat lunak itu tinggi. Artinya dia cuma ngomong, nanti bikinin ya chemical tracking system. Dia tuh sebenarnya di otaknya udah mikir kemana-mana. Jadi ekspektasinya tinggi. Nah, terlalu tinggi ekspektasi
bisa menyebabkan suatu gap antara apa yang dibutuhkan dengan apa yang dibuat oleh developer. Ya. Nah, ini seringkali terjadi dalam membuat perangkat lunak. Ya, seringkali what the customer needs itu sangat tinggi gapnya dengan what the developer builds, apa yang dibuat oleh developer. Nah, bagaimana untuk agar ekspektasi gap expectation gap ini bisa mengecil gitu ya, salah satunya dengan cara kolaborasi dan komunikasi yang baik ya, antara software developer dengan user atau customer di sini. Nah, dalam membangun suatu perangkat lunak, kita sering berbicara tentang stakeholder. Siapa sih stakeholder? Stakeholder, kalau kita ngomongin stakeholder dalam pembangunan perangkat lunak, artinya siapapun orang-orang yang terlibat ya dalam pembangunan dan penggunaan perangkat lunak itu nantinya. Dari sisi organisasi maupun di luar organisasi, ya. Nah, di sini adalah pembagiannya gitu ya. Kalau kita ngomongin dari awal dari dalam developer team, maka dia ada development manager, marketing, legal staff, sales staff, installer dan lain-lain. Nah, developing organization kan punya project team gitu ya. Punya project team. Artinya project A dikerjakan oleh tim X, project B dikerjakan oleh tim Y, dan seterusnya. Nah, project team itu ada siapa aja? Ada project manager, business analyst, application architect, designer, developer, product owner, tester, dan seterusnya. Nah, jadi dari developing organization dengan project team itu biasanya masih satu organisasi ya. Kemudian ada outside the developing organization, yaitu pengguna biasanya. Organisasi pengguna. Di situ ada pengguna langsung, direct user, indirect user, pengguna tidak langsung, procurement staff, legal staff, kontraktor, government, pemerintah, misalnya konsultan, dan seterusnya. Ya. Nanti tidak harus semua masuk sih, itu tergantung dari, yaitu tadi kembali ke definisi awal, siapa stakeholder dalam pembangunan perangkat lunak ini adalah yang menggunakan dan yang membangun. Dari sisi perusahaan atau organisasinya developer, dan dari sisi organisasi yang akan menggunakan perangkat lunak ini nantinya. Jadi itu adalah para stakeholder namanya. Ya, stakeholder itu bukan hanya yang punya duit ya, semua ya, yang punya duit juga termasuk stakeholder, tapi yang membuat, yang memakai itu juga, yang memanage itu juga termasuk stakeholder. Oke, jadi gimana tadi komunikasi dan kolaborasi gitu ya untuk meningkatkan atau memperkecil gap antara ekspektasi user dengan apa yang dibuat oleh developer. Maka di situ kita harus membentuk yang namanya customer development partnership. An excellent software product results from a well-executed design based on excellent requirement. Jadi software product yang dieksekusi dengan baik berdasarkan desain yang baik dan requirement yang baik. Jadi sebelum kita ngomongin well executed design based on excellent requirement. Artinya kalau requirement-nya udah sempurna, maka desain bisa dieksekusi dengan baik. Excellent requirements result from effective collaboration between developers and customer, in particular actual users. Kita sebut sebagai a partnership. Ya. Partnership itu buat apa? Kolaborasi dan komunikasi antara developer dan customer. Jadi customer tidak boleh sebenarnya. Walaupun biasanya yang tadi saya bilang, customer tuh biasanya hanya menyebutkan dikit, tapi ekspektasinya tinggi. Tolong ya bangunin sistem X. Saya nggak mau tahu, pokoknya jadi dalam waktu 2 minggu. Kalau dia bisa menyebutkan requirement-nya, enak kita menghitung berapa lama itu jadi ya aplikasinya. Ini dia cuma menyampaikan itu dan dia bilang harus jadi dalam 2 minggu. Emangnya bikin perangkat lunak itu simsalabim abrakadabra kan? Enggak gitu ya. Nah disinilah kita perlu mengedukasi para user atau customer karena mereka itu bukan orang-orang IT biasanya. Mereka adalah orang-orang yang menganggap bahwa kamu kan sudah profesional di bidang IT, maka untuk masalah IT harusnya kamu bisa lebih paham. Ya enggak juga gitu ya. Saya aja kuliah IT aja ekspektasi keluarga tinggi gitu ya. Tolong dong benerin printer, ya enggak juga gitu ya.
nggak semua orang IT bisa benerin printer atau ngehack akun Facebook gitu ya, ingat gitu ya. Jadi di situ ada partnership antara software developer dengan customer. Jadi customer seharusnya bisa menurunkan egonya, walaupun dia yang bayar gitu ya, tapi kan kalau produknya jadi, dia juga bisa menggunakan produk itu dengan baik. Itu yang penting gitu ya. Bukan hanya karena saya yang bayar maka produk harus jadi, enggak. Ini berbeda ya, membeli suatu perangkat lunak, mengcustom suatu perangkat lunak itu beda dengan kalau mereka nyuruh OB beliin martabak jelas spesifikasinya gitu ya. Kalau software enggak, karena disinilah seorang developer itu harus dan wajib mengedukasi customernya, lalu mengajak customer itu berkolaborasi ya dalam membentuk partnership untuk kesuksesan perangkat lunak yang nanti akan dibangun dan digunakan. Nah, di sini requirement bill of right. Ya, jadi di sini adalah hak-hak yang yang hak-hak bagi software customer. Jadi konsumen itu memiliki hak ya dalam membuat perangkat lunak. Dalam project perangkat lunak, customer punya hak. Secara praktis apa saja hak-haknya? Yang pertama adalah expect BA to speak your language. Artinya konsumen berhak untuk berekspektasi bahwa bisnis analis itu akan berbicara dengan bahasanya dia. Nah, inilah biasanya agak kesulitan gitu ya untuk para software developer ya. Misalnya customer-nya adalah orang Sunda dan dia pakai bahasa Sunda, kebetulan software developernya sistem analis atau bisnis analisnya nggak bisa bahasa Sunda, nah modal gitu. Ini adalah haknya customer ya untuk BA itu berbicara menggunakan bahasa mereka. Ya negosiasi boleh lah gitu, tapi di sini adalah bill of right-nya customer. Kan ini dari sudut pandang customer ya, customer perspektif. Kemudian expect BA to learn about your business and your objective. Nah, di sini juga customer berhak untuk berekspektasi bahwa sistem analis akan mempelajari bisnis mereka dan tujuan mereka. Makanya kalau jadi sistem analis atau bisnis analis jangan sampai omongannya gini, itu permintaan mereka Pak gitu ya. Enggak ya, justru sistem analis itu harus bisa menggali ya tujuan mereka dan bisnis mereka, karena secara expertise itu adalah kerjaan si bisnis analis dan sistem analis. Jadi tidak ada yang namanya bikin aplikasi nanti customer mintanya gini padahal itu salah gitu ya. Customer mintanya gitu padahal yang diminta itu salah. Salah secara bisnis, salah secara tujuan, dan salah secara eksekusi. Jadi itu bukan penyelamatan ya dalam bagi pekerjaan bisnis analis atau sistem analis. Oke, jadi tidak ada yang namanya customer yang minta gitu-gitu, enggak. Kita harus mengedukasi. Kalau keempat, receive explanation of requirement, practice and deliverable. Jadi software requirement berhak untuk menerima penjelasan dan bagaimana cara melakukan requirement dan deliverable-nya ya, dan penyerahannya nanti. Jadi misalnya akan dilakukan requirement, mereka berhak menanyakan teknisnya gimana gitu requirement itu, apakah wawancara, apakah yang lain gitu ya. Kemudian customer change your requirement, berhak untuk mengganti atau mengubah requirement gitu ya. Nah, cuman kalau kita ngomongin mengganti requirement-nya kapan ya, inilah diskusi tadi, partnership, jangan sampai udah mau beres requirement-nya diubah. Tapi ini termasuk haknya customer. Kemudian expect an environment of mutual respect. Jadi bagaimana environment yang akan nantinya dipenuhi dalam menjalankan aplikasi ini. Ya apa aja ya, environment apapun ya, dari aplikasinya, dari misalnya penyediaan waktunya si customer tadi gitu ya, agar jangan sampai mengganggu pekerjaannya dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh, hak dari customer adalah hear ideas and alternative for your requirements and for their solution. Nah, di sini haknya customer
adalah mendengar ide atau alternatif solusi gitu ya, yang ditawarkan untuk kebutuhannya mereka. Berat ya tugas software developer jadinya. Jadi kita harus menawarkan beberapa solusi ya untuk menyelesaikan masalah mereka. Kayak tadi aja chemical tracking system. Kita kan solusi chemical tracking system misalnya real time. Kita taruh alat GPS di alat-alatnya. Atau saat disimpan, saat alat itu bergerak kita catat gitu ya kalau nggak pakai GPS. Terus bisa jadi perlu verifikasi terhadap peminjaman alat. Kan banyak tuh alternatifnya ya. Intinya adalah bagaimana alat itu bisa tertracking. Nah, itu adalah ide atau alternatif solusi bagi kebutuhan ya yang mereka inginkan tadi. Kemudian customer berhak gitu ya. Describe karakteristik that will make the product easy to use. Customer boleh minta mendeskripsikan hal-hal yang berbau-bau teknis kalau dia ngerti atau berbau-bau perspektif mereka terhadap produk agar produk itu gampang untuk mereka pakai. Gitu ya. Misalnya, wah saya pengennya tampilan ini bisa pakai mobile juga dan bisa dikendalikan dengan satu tangan misalnya. Atau mereka minta nanti tulisannya digedein, tombolnya digedein, berikan gradien untuk tombol, jadi nggak cuma flat dan lain-lain gitu ya. Jadi mereka berhak untuk mendeskripsikan karakteristik yang akan membuat produk nanti mudah untuk mereka pakai. Kemudian 9, hear about ways to adjust requirement to accelerate development through reuse. Mereka berhak untuk mendengarkan bagaimana cara percepatan requirement itu agar tidak dilakukan berulang-ulang. Artinya kalau memang sudah dan memang di tempat lain pun itu sama ya fungsinya, itu bisa digunakan kembali di tempat lain. Jadi tidak bertanya-tanya terus. Kemudian 10, receive a system that meets your functional needs and quality expectation. Jadi customer berhak untuk menerima receive ya. Receive itu menerima ya. Menerima sistem yang memang sesuai fungsionalitas dan sesuai dengan ekspektasi mereka. Oke, itu hak. Nah, kalau kita sekarang ngomongin tanggung jawab. Konsumen pun punya tanggung jawab. Jangan cuma ngomongin hak doang. Ada 10 juga ya sama tanggung jawabnya. Oke, di sini apa tanggung jawabnya customer? Yang pertama, educate BA and developers about your business. Jadi dia wajib mengedukasi atau mengajarkan bisnis analis atau sistem analis dan developer tentang bisnis mereka. Jadi jangan sampai nih, Pak saya mau tahu nih undang-undang tentang bagaimana ya cara sistem absensi bekerja di perusahaan Bapak. Itu baca sendiri undang-undangnya. Jadi enggak gitu ya. Jadi diambilkan bukunya, dijelaskan perhalamannya, kontradiksinya, lalu hal-hal yang terkait dengan budaya, bisa jadi dalam organisasi itu mengenai absensi kadang-kadang bisa nggak sesuai dengan aturan gitu ya. Dan seterusnya, jadi diedukasi. Jadi kita ngomongin kerjasama di sini. Jadi nggak cuma merintah-merintah kayak merintah OB gitu ya. Kemudian 2, dedicate the time that it takes to provide and clarify requirement. Jadi mereka harus menyediakan waktu ya untuk menjelaskan requirement. Ya harus dicari waktunya. Itu adalah tanggung jawabnya mereka. Jadi jangan dengan alasan saya sibuk, itu aja nggak tahu, gitu aja baper, nggak bisa gitu ya. Oke, jadi itu adalah tanggung jawabnya konsumen. Yang ketiga, be specific and precise when providing input about requirement. Jadi harus lebih spesifik dan presisi ya ketika memberikan masukan mengenai requirement. Ya, jadi jangan seperti si Gerhard yang di awal tadi ya. Jadi harus lebih detail sesuai dengan job desk dia, lebih tapi detail, mungkin bisa sampai ke teknis pekerjaannya dia. Kemudian make timely decision about requirement when asked, jadi harus ada keputusan, jadi jangan sampai requirement itu digantung dengan alasan, oh bukan saya itu, bukan tanggung jawab saya, karena dia nggak berani ngambil keputusan gitu ya. Kemudian yang kelima, respect a developer's assessment of the cost and feasibility of requirement. Jadi assessment oleh developer itu harus dihormati. Artinya jangan sampai si customer itu hari Senin ngomongnya beda dengan hari Rabu untuk masalah yang sama. Gitu ya. Ya please lah gitu ya. Jadi
memang ketika dilakukan proses requirement itu user atau customer itu harus fokus gitu ya terhadap assessment requirement ini. Kemudian 6 set realistic requirement priorities in collaboration with developer. Jadi di sini kewajiban dari customer adalah melakukan set terhadap realistic requirement. Artinya yang diminta itu jangan aneh-aneh gitu ya. Yang realistis saja. Ya, jadi permintaan, oh saya butuh karyawan robot yang bisa mikir sendiri, ya nggak bisa. Gitu ya. Jadi realistic requirement. Ya, jadi itu yang nanti akan diprioritaskan dan itu yang akan didiskusikan, dikolaborasikan dengan developer. Lalu yang ketujuh, review requirement and evaluate prototype. Nah ini nih, ketika requirement udah jadi, itu belum bisa dieksekusi oleh developer, dibalikin dulu ke customer. Nah, customer harus mereview tuh requirement. Ya. Kalaupun nanti udah jadi prototipenya, dievaluasi prototipenya. Jadi jangan taunya jadi di ujung. Tapi step by step-nya juga customer harus tahu. Kemudian yang 8, establish acceptance criteria. Nah, ketika dilakukan requirement, ada kriteria-kriteria bahwa requirement itu disetujui. Nah, nanti misalnya ada 5 poin disetujui, kalau requirement itu udah memenuhi 5 poinnya disetujui. Jangan ditunda-tunda nanti dan seterusnya. Jadi di sini kita agak emosi ngomong ya. Emang kalau ngomong sama user tuh agak emosi ya, karena mereka itu tidak well educated terhadap pembangunan perangkat lunak. Dan mereka tidak menghargai jasa-jasa para developer. Ya, mereka menganggap developer itu seperti karyawan mereka yang bisa mereka perintah untuk membuat suatu perangkat lunak, yang nggak seperti itu. Gitu ya. Jadi mereka harus menyiapkan acceptance kriteria untuk requirement. Apa kriteria yang mereka inginkan agar requirement itu bisa mereka terima? Ini harus ada. Karena tidak boleh requirement itu digantung. Berubah boleh, tapi digantung tidak boleh. Ini yang 9, promptly communicate change to the requirement. Jadi komunikasikan perubahan pada requirement pada software developer. Kalau ada perubahan. Jadi jangan tiba-tiba berubah tanpa ada komunikasi terlebih dahulu dengan software developer. Kemudian yang terakhir, respect the requirement development process. Hargai proses requirement development. Jadi kalau ada wawancara, janjian jam 1, ya hargai jam 1. User harus bersedia untuk diwawancarai sampai jam 3 misalnya. Kalau ada rapat, hargai development proses itu. Datanglah rapat, suarakanlah pendapat user ya. User harus menyuarakan pendapatnya untuk proses requirement. Apabila ada assessment, ya hargai semua proses development itu. Requirement development proses itu. Jadi jangan mentang-mentang user, maka kalian keluar dari tanggung jawab yang sudah didefinisikan secara best practice ini. Nah, dengan tahu perspektif user, maka software developer harus bisa mengedukasi user dengan cara-cara seperti ini, gitu ya. Nah, jadi setiap orang itu harus membuat budaya dalam menghormati requirement. Requirement itu harus dihormati ya, karena kalau tidak dihormati berantakan proyeknya. Ya, apalagi ada politik-politik nggak jelas di dalamnya, itu juga dilarang. Jadi requirement itu adalah kebutuhan organisasi, bukan kebutuhan individu. Kalau untuk politik organisasi itu diizinkan, namun untuk politik individu itu tidak. Ya. Kemudian identifying decision maker. Nah ini si customer juga harus mengidentifikasi nih gitu ya. Ketika mereka akan bilang bergabung, berkolaborasi dalam requirement, siapa yang menjadi decision maker? Jangan semuanya decision maker ya, software developernya bingung. Nah, software developer pun harus bertanya ini pada user. Siapa decision maker? Artinya dia yang bertanggung jawab terhadap penerimaan dari requirement yang sudah dibuat tadi. Kemudian harus ada agreement ya dalam requirement, tanda tangan. Artinya ketika si decision maker udah bilang ini dieksekusi, maka jangan lupa tim harus menyiapkan suatu lembaran assessment ya, agar requirement ini sudah jelas dan dari situ kita bisa hitung waktu pembuatan dan seterusnya. Jadi di sini
adalah harus ada agreement-nya. User harus mengerti agreement ini dan software developer pun harus berdasarkan agreement ini untuk membuat perangkat lunak. Nah, kalau dalam project agile gimana? Nah, agile itu kan perubahannya tinggi ya. Jadi memang tidak ada formal sign of action kalau di agile. Jadi gimana cara memaintain requirement-nya? Pakai backlog biasanya. Jadi dari backlog aja, kalau ada user story ditaruh di product backlog. Nanti kalau ada perubahan, dilihat perubahannya di mana di backlog gitu ya. Nah, kalau berubah boleh nggak? Boleh. Tapi kalau dalam agile tidak boleh berubah di iterasi yang sekarang. Harus ke iterasi berikutnya dan itu pun harus direncanakan terlebih dahulu. Nah, tergantung nanti apakah perubahan itu signifikan atau tidak, prioritas atau enggak. Ya, kalau tidak prioritas mungkin di iterasi-iterasi lainnya ya, tidak di iterasi sekarang. Artinya satu iterasi agile itu kan biasa 1 minggu gitu ya. Misalnya perubahan ada di hari Selasa, tidak hari Rabu diselesaikan. Karena menyelesaikan misalnya ada 5 backlog yang diselesaikan, 5 dulu diselesaikan di iterasi sekarang. Ya kalau ada perubahan itu dilaksanakan di iterasi selanjutnya. Kemudian kalau memang sudah ada perubahan, maka perubahan itu harus sudah dibekukan. Artinya iterasi itu berarti dibekukan untuk perubahan. Jadi selama ada iterasi perubahan tidak boleh ada perubahan lagi. Walaupun perangkat lunak boleh berubah requirement-nya, tapi bukan berubah konyol ya. Artinya jangan hari ini ngomong A, besok ngomong B, besok lagi ngomong A lagi, besok ngomong C. Bukan seperti itu ya. Yang artinya agile itu ya. Agile itu kan artinya bisa menerima perubahan. Ya perubahan itu bukan artinya yang perubahan-perubahan ngasal gitu ya. Kemudian fungsionalitas dalam agile project bisa diidentifikasi dari waktu ke waktu. Jadi di backlog itu bisa bertambah sih fungsionalitasnya tergantung kesepakatan. Cuman bisnis requirement-nya harus di set di awal. Artinya jangan sampai ada requirement yang ditambahkan tapi melenceng dari bisnis requirement yang udah disetujui. Misalnya saya punya 3 bisnis requirement. 3 bisnis requirement itu diselesaikan menggunakan 10 fungsional. Nambah 1 fungsional 11 untuk menyelesaikan 3 ini tetap. Tapi jangan sampai nanti ada muncul fungsional ke yang 12 atau seterusnya tapi di luar 3 ini. Ya ini kan harusnya harga baru gitu ya atau project baru. Jadi jangan sampai nih software developer itu terjebak dalam statement yang namanya agile project. Jadi memang agile project itu membutuhkan suatu pengendali gitu ya. Kalau kita ngomongin Scrum, dia Scrum Master agar project itu berjalan sesuai dengan faedahnya. Baik, itu saja penjelasan saya pada hari ini. Ini agak emosi kalau udah ngomongin requirement ya, karena punya pengalaman gitu ya dalam requirement. Mohon maaf apabila ada salah kata. Itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.